Kehilangan seseorang yang kita sayangi memang sangatlah menyakitkan. Bukan hanya badan tapi juga perasaan. Apalagi kita merasa kalau kitalah penyebab dari sebuah kehilangan. Namun bagaimanapun hidup harus terus berjalan, entah itu dengan menerima kenyataan ataupun larut dalam penderitaan. Terror Tuesday Extreme episode 1. Di suatu malam, sebuah keluarga beranggotakan Ai, El, dan sang ibu mengalami sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Ai sebagai anak pertama melihat ibunya yang terluka parah dan masih di dalam mobil. Sedangkan adiknya yang bernama El berjalan tertatih-tatih menjauhi mobil mereka. Ai coba memanggilnya, namun ternyata saat itu adalah akhir dari kehidupan El. Dari kejadian itu, Ai didiagnosa mengalami gangguan stres pasca trauma. Kondisi yang bisa menimbulkan mimpi buruk secara berulang-ulang disertai dengan halusinasi. Karena hal itu, Ai harus rutin meminum obat dan menemui dokter agar penyembuhannya berjalan dengan lancar. Dari kejadian yang Ai alami membuat Ai tidak bisa menjalani kehidupan dengan normal seperti sedia kala, dan Ai selalu merasa bahwa dirinya lah penyebab kecelakaan yang menimpa keluarga tercintanya. Tidak. Walaupun kehidupan Ai begitu suram, namun Ai menganggap kehidupan ibunya jauh lebih suram. Terkadang baik-baik saja, terkadang mewek tanpa alasan. Sang ibu juga seringkali membuang obat yang seharusnya dia minum secara rutin. Ya, secara rutin. Kayak kamu yang seneng banget stalking akun dia, padahal kamu sadar kamu hanya akan mendapatkan duka. Hari itu sang ibu mengundang Mbah Dukun yang kalau dilihat lebih mirip kayak Pak RT, yang memberinya sebuah boneka sebagai tubuh pengganti untuk El yang telah tiada. Dan setiap keputusan pasti disertai dengan persyaratan. Yang pertama harus memberi makan boneka itu 3 kali sehari dan memperlakukan boneka itu layaknya manusia pada umumnya. Yang kedua, jangan sampai terlambat memasukkan boneka tersebut ke dalam kotak sebelum tengah malam. Dan yang terakhir adalah dilarang membawa boneka tersebut keluar dari batas tali yang dipenuhi dengan jimat yang mengelilingi rumah mereka. ยังอยากเจอลูกสาวคนเล็กของคุณอยู่ออกนอกเขตที่โยงสายสิญจน์เอาไว้ Melihat ibunya yang sudah stres jadi semakin tidak beres, Ai pun curhat ke temannya yang kita panggil saja dia Mas Jirayut. Namun di tengah obrolannya, mendadak lampu berkedip membuat Ai jadi penasaran. Ada apakah gerangan? Ai pun keluar kamar dan betapa anehnya apa yang dilihat oleh Ai. Ya, boneka tersebut sedang menonton semut-semut di dalam TV dengan sepiring cemilan namun tanpa segelas kopi. Yang bener aja, kurang nikmat dong. Ai pun langsung mematikan TV-nya dan tiba-tiba ทำอะไร ibunya pun menyetel TV itu kembali dan menonton bersama boneka El. Melihat makin kesini ibunya makin kesana, Ai pun jadi semakin pusing. Penyakit psikisnya aja belum sembuh, malah ditambah penyakit mistis. Ai pun sempat berpikir untuk melabrak Mbah Dukun karena telah menipu ibunya. Malam itu Ai yang cukup kepo mengambil boneka tersebut untuk memastikan benar tidaknya ada El di dalam boneka itu. Jam menunjukkan sudah tengah malam dan tiba-tiba sosok El muncul di hadapan Ai. Ai pun cukup terkejut, terheran-heran. El pun memeluk Ai dan mengungkapkan kerinduannya. Namun seketika keadaan berubah ketika El menganggap Ai sengaja menyingkirkannya. Karena Ai selalu merasa iri dengki kepada El karena sang ibu lebih menyayangi El. Sedangkan Ai hanya anak kesayangan ayahnya yang ternyata
kabur meninggalkan keluarganya demi seorang wanita racun dunia. Dan tiba-tiba Ai terbangun dari tidurnya. Ai pun kehilangan burung kesayangannya. Walaupun tidak secantik burung teman saya, namun Ai sangat menyayanginya. Ai pun menanyakan kepada sang ibu apakah ibu melihat burungnya Ai. Maksudnya tuh apakah sang ibu melihat burung peliharaannya Ai? Sang ibu yang sedang memasak menjawab dengan datarnya dengan kalimat ora. Ai pun melihat obat sang ibu yang dibuang lagi ke tempat sampah. Ai pun coba memberitahu ibunya agar sang ibu rutin meminum obat, tapi malahan Ai kena omelan sang ibu. ไม่ต้องเข้ามาเสือก Karena kesal, Ai pun berniat membuang boneka L keluar dari tali pembatas. Dan tarik-tarikan pun terjadi hingga akhirnya baju boneka L melorot dan kelihatan anunya. Maksudnya kelihatan banyak mantra-mantra yang tergambar di boneka L. Malam harinya sang ibu monolog ditemani boneka L dan muncullah ide jahat dari sang ibu untuk membunuh Ai. Karena menganggap Ai sudah tidak bisa ditolong lagi karena penyakitnya. Karena sudah tidak tahan dengan keadaan, Ai pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Namun belum sempat keluar, sang ibu berhasil membegal Ai dan mengikatnya di depan meja makan. Sang ibu pun menyuruh Ai untuk makan yang ternyata itu adalah sup burung peliharaannya Ai. Karena Ai menolak memakannya, sang ibu pun memberikan kata-kata mutiara kepada Ai. เพราะแกมันเป็นลูกไอ้เหี้ยนั่นแหละ Sang ibu pun mengajak Ai untuk bersama-sama menuju ke kebahagiaan yang kekal bersama L, yaitu kematian. Sang ibu pun membawa racun serangga dan meminumnya. Kemudian memaksa Ai juga untuk meminum racun tersebut. Namun untungnya Ai dapat melepaskan diri dan memuntahkan racun yang sempat masuk ke dalam mulutnya. Tidak sampai di situ, sang ibu coba 2 kali menusuk Ai dengan pisau. Namun kedua tangan Ai dapat menahannya. Setelah itu racun yang diminum mulai bereaksi. Dan sang ibu pun tepar dengan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Sang ibu sempat mengatakan kalau dia berbuat seperti itu karena disuruh boneka L. Dan apa yang terjadi? Boneka L tiba-tiba menjadi makhluk yang sangat menyeramkan, yang seketika coba membunuh Ai. Dalam sesak nafasnya, Ai teringat saat ulang tahunnya, betapa bahagianya keluarga mereka saat L masih ada di sana. Dan tiba-tiba sang ibu bangkit dan menikam makhluk mengerikan tersebut dan merubahnya menjadi boneka kembali. Ai pun langsung gaskui mengeluarkan boneka itu melewati tali batas mantra. Dan keanehan pun terjadi lagi, di mana luka di tangan Ai tiba-tiba menghilang dan kondisi rumah baik-baik saja dengan burung Ai yang masih ada di dalam kandangnya. Bukan hanya itu, bonekanya pun menjadi 2. Satu boneka L dan satunya adalah boneka sang ibu. Loh, kok bisa? Ternyata selama ini Ai sedang dalam pengawasan dokter atas gangguan pasca traumanya. Dan dari apa yang kita lihat selama ini ternyata adalah cerita halusinasinya Ai saja. Mulai dari obat yang dia buang sendiri, hingga ibunya dan L yang sebenarnya telah mati saat kecelakaan itu terjadi. Begitu juga obrolannya dengan Mas Jirayut yang ternyata hanya curhat dengan ponsel yang mati. แม่คุณไหม เขาเสียไปพร้อมกับแอล แล้วมึงอ่ะ อาย Dan yang lebih di luar prediksi BMKG adalah ternyata Ai sendirilah yang mencari Mbah Dukun di internet dan mendapatkan boneka sang ibu dan boneka L untuk dia rawat layaknya keluarga. Akhirnya Ai pun hanya bisa menangisi keadaan di tengah guyuran hujan.
Ternyata, Ai tidak bisa keluar dari jurang kesedihan dan pada nyatanya Ai lebih memilih larut dalam penderitaan daripada hidup dengan menerima kenyataan bahwa orang-orang yang dia cintai telah pergi. So sad memang. Bagaimana menurut kalian episode 1 ini?